memuliakan Engkau Bapa, kami agungkan nama-Mu, kami sembah nama-Mu Tuhan kami, Bapa kami, sumber pertolongan kami agungkan nama-Mu. Bapa Roh Suci berkarya di hati saya memuji Tuhan dengan sukacita. Bapa Roh Suci berkarya di hati saya, hidup kekal abadi damai sejahtera. Roh Suci, oh Roh Suci, berkarya di hati saya. Roh Suci, oh Roh Suci, berkarya di hati saya. Bapa Roh Suci berkarya di hati saya memuji Tuhan dengan sukacita, karena Roh Suci berkarya di hati saya, hidup kekal abadi damai sejahtera. Roh Suci, oh Roh Suci, berkarya di hati saya. Roh Suci, oh Roh Suci, berkarya di hati saya, berkarya di hati saya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami mau menyelesaikan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus memimpin, menolong, melindungi, dan membawa kami kepada kesempurnaan dalam kami menyembah, melayani Tuhan. Juga pengurapan Tuhan nyata atas kami, sehingga firman-Mu menjadikan hidup kami dibekali, dan ketika kami melayani Tuhan dengan doa, maka doa kami penuh dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama dengan kami malam hari ini. Nah, mari kita melanjutkan doa malam kita. Dan malam hari ini saya masih ingin melanjutkan, jadi mengingatkan kembali bahwa sekali lagi ini untuk menjawab pertanyaan, ya. Pokok bahasan di doa malam itu saya dedikasikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara, dan kali ini ada pertanyaan yang dikirim oleh Ibu Titin Joko Susanto dari Salatiga. Pertanyaannya menanyakan agar dijelaskan mengenai bahasa roh, bahkan diminta contohnya. Kalau diminta contohnya saya tidak bisa memberikan contoh karena ini bukan bahasa yang bisa diajarkan, ya. Tapi mari kita, paling tidak saya menyebut dengan istilah mari kita mengenal bahasa roh, ya. Nanti kita akan sampai kepada satu pokok bahasan bahwa bahasa roh itu tidak bisa dipelajari,
tidak seperti bahasa Indonesia seperti itu ya, tapi bisa dikenali. Nah, itu makanya saya pakai istilah, mari kita mengenal bahasa roh. Saya rasa inilah yang dikehendaki oleh Ibu Titin Joko yang mempertanyakan hal ini. Dan mari kita membaca, ini ayat ini akan kita baca berulang-ulang karena ini merupakan bagian kitab suci induk ya, yang menjelaskan terutama tentang bahasa roh atau tentang karunia roh ya. Jadi kemarin sudah kita pelajari bersama bahwa tidak semua orang Kristen itu bisa menerima bahasa roh. Tidak semua orang Kristiani, orang yang beriman Kristiani itu dapat menerima bahasa roh. Ada yang menolak. Nah, itu sebabnya maka sekali lagi saya harus hati-hati menyampaikan hal ini. Dan saudara-saudara sekalian, kemarin juga sudah kita pelajari bahwa bahasa roh itu bagian dari karunia-karunia roh. Ada istilah namanya karunia roh, atau bahasa aslinya disebut karismata. Nah, judul sore hari ini masih berkaitan dengan hal itu, masih sebetulnya sama yang dijelaskan, hanya saya akan membawa lebih rinci. Karena begini, setelah saya renungkan, ini menjawab pertanyaan Ibu Titin ini tidak mudah ini, ya bagi saya tidak mudah. Benar saya katakan bahwa akan lebih dari 10 kali doa malam, akan lebih dari 10 kali session untuk menjawab satu pertanyaan ini saja. Hanya memang saya mencoba yang saya sampaikan itu nanti termasuk jawaban-jawaban yang lebih rinci seperti itu, saudara ya. Jadi bukan sekedar bahasa roh itu apa terus selesai seperti itu, bukan begitu. Tapi lebih rinci nanti saya akan menyampaikan untuk terutama Ibu Titin dan juga saudara-saudara sekalian ya yang mau mendengar penjelasan ini. Nah, saudara, mari kita baca dulu yang kemarin sudah kita baca, 1 Korintus pasal 12. Kemarin sudah kita baca ayat 1 sampai 5 ya. Tapi sekarang ini saya ingin mengulangi paling tidak mulai dari ayat 4, yaitu yang menjelaskan sore ini judulnya adalah ya, karismatika part 3 atau karismatika bagian 3. Subjudulnya bahasa roh dan karismatika. Bahasa roh dan karismata, gitu ya. Nah, ayat 4 mulai. Firman Tuhan berkata, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sampai di situ, sampai di ayat 11. Nah, saudara, kalau saudara menghitung ini tadi, maka di situ dikatakan ya
lebih rinci lagi, yaitu tentang karunia-karunia roh. Jadi penjelasan di bawah ini berlaku bagi saudara-saudara yang mau menambah wawasan tentang bahasa roh. Karena apa? Karena begini, bagi saudara yang memang tidak mau tahu tentang bahasa roh, ya ini tidak berlaku, saudara. Ya, apa yang saya sampaikan ini, karena nanti sekali lagi saya menggarisbawahi ada orang-orang Kristiani, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi memang tidak mau tahu, jadi langsung mengecap bahwa wah itu bukan bagian dari kekristenan. Kalau sudah begitu ya sudah, ini tidak berlaku. Ya, jadi kemarin itu kan saya sampaikan bahwa ada dua macam anggapan. Ada orang yang menyatakan bahwa bahasa roh, karunia roh maksud saya ulangi, karunia roh itu sama dengan karunia Tuhan, sudah. Makanya orang mengartikan 1 Korintus pasal 12 ini, istilah karunia roh itu tidak diartikan yang lain, yaitu sama dengan karunia Tuhan, selesai. Nah itu saudara ya. Tapi kalau menilik dari bahasa, kemarin sudah kita renungkan itu ya, itu di sana dituliskan karismata. Sedangkan kalau anugerah atau karunia yang lain itu dengan kata diria ya, betul ya, kemarin ya kita ingat itu. Nah, jadi ini karunia roh yang di dalam bahasa Inggris spiritual gift dan di dalam bahasa Jawa ganjaran kasukman. Bukan sekedar gift atau bukan sekedar ganjaran, bukan sekedar karunia. Ya, karunia umum dari Tuhan ini bukan. Tapi ini karunia roh. Nah itu. Nah, sehingga nanti yang akan saya jelaskan ini adalah sangat berorientasi kepada anggapan yang kedua. Kalau anggapan pertama itu kan karunia roh itu ya sama dengan karunia Tuhan, ya sudah selesai. Jadi nanti orang menafsirkan isi dari 1 Korintus pasal 12 ini, ya ini karunia Tuhan lah, seperti itu saudara ya. Tidak disebut karismata. Makanya orang-orang yang percaya kepada arti dari karismata itu adalah karunia roh, itulah yang kemudian diistilahkan orang-orang karismatik ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan karunia roh lalu disebut karismatika. Makanya saya memberikan judul sore hari ini bahasa roh dan karismatika. Kenapa? Karena judul kalau terlalu panjang itu tidak muat saudara ya. Jadi memberikan judul di video YouTube kita ini tidak boleh terlalu panjang, hanya 100 karakter huruf ya. Sehingga saya menyingkatnya. Sebenarnya kalau judul ini diberikan yang resmi, saya ingin memberi judul bahasa roh adalah satu dari 9 karunia rohani. Judul resminya harusnya seperti itu. Nah tadi kan di sana kita baca bahwa dinyatakan ada 9 karunia. Saudara baca ulang itu ya. Tapi saya hanya akan menyampaikan saja bahwa sudah saya susun sedemikian rupa. Di sana tadi disebutkan bahwa karunia roh itu ada 9 yang disebutkan. Yang pertama namanya karunia berkata-kata dengan hikmat. Iya itu tadi. Ya, itu Anda baca tadi. Kemudian yang berikutnya karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nomor 2. Lalu yang nomor 3 karunia iman. Iman aja karunia saudara ya. Lalu yang keempat karunia menyembuhkan. Yang kelima karunia membuat mujizat atau kuasa membuat mujizat. Kemudian yang keenam karunia bernubuat. Kemudian yang ketujuh karunia membedakan bermacam roh. Yang kedelapan karunia bahasa roh. Nah, ini baru. Jadi yang ditanyakan oleh Bu Titin hanya bahasa roh, tapi ini tidak bisa dipisahkan dengan karunia roh yang lain ini. Dan yang terakhir nomor 9 karunia menafsirkan bahasa roh. Nah ada 9. Nah saudara, kita lihat di situ bahwa karunia bahasa roh itu hanya salah satu dari 9 karunia yang lain.
ya yang disebutkan di situ. Dan 9 karunia ini kalau saya rasakan memiliki penjelasannya masing-masing. Nanti daripada ada pertanyaan lanjut, tolong dijelaskan itu karunia. Saudara mesti nanti bertanya-tanya, karunia hikmat itu yang bagaimana, karunia menyembuhkan itu yang bagaimana, karunia bernubuat itu yang bagaimana. Nah, saya nanti akan mencoba ya, sekali lagi akan mencoba ya menyampaikan berdasarkan pemahaman dan juga pengalaman pelayanan saya sampai saat ini. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Makanya ini ke depan ini doa malam didominasi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Titin, dan ya puji Tuhan ini sebetulnya pertanyaan yang baik, dan ya walaupun tidak mudah, sekali lagi menjelaskan ini bagi saya tidak mudah. Selalu kalau menyangkut soal Roh Kudus itu penjelasannya tidak mudah. Kenapa? Karena Roh Kudus itu tidak kelihatan. Roh Kudus itu kata benda. Roh itu benda, tapi benda abstrak, tidak kelihatan. Kata benda itu kan dibagi-bagi loh di dunia ini. Ada benda cair, benda padat, kemudian benda gas, dan benda yang abstrak, yang tidak kelihatan. Gitu. Nah, gas itu masih bisa kelihatan, ya. Gas masih kelihatan, saudara ya. Jadi kalau gas menguap itu di udara itu masih bisa dilihat. Tapi kalau roh itu kata benda tapi tidak kelihatan. Nah, itu tidak mudah untuk menjelaskannya. Lalu sekarang Roh Kudus yang adalah dalam pemahaman iman Kristiani itu Tuhan sendiri yang hadir dan bertahta dalam hidup kita masing-masing, itu kemudian memberikan karunia. Nah, sebetulnya kalau Bu Titin mempertanyakan bahasa roh itu seperti apa, bagaimana, dan kalau bisa diberi contoh, saudara, ini sebetulnya kegegeran ini sudah mulai saya rasakan sejak tahun 1980, yaitu ketika saya menyadari, saya tidak tahu apakah memang tahun-tahun itu karismatika masuk ke Indonesia atau saya yang menyadari, tapi paling tidak saya menyadari itu sekitar menjelang akhir tahun 1979 memasuki awal tahun 1980 ya. Saya masih remaja banget waktu itu. Nah, itu yang menjadi kegegeran itu adalah soal bahasa roh. Jadi kayak kemarin saya sampaikan, tiba-tiba di gereja itu terjadi kegerakan, di banyak gereja itu terjadi kegerakan, ada banyak orang yang berbahasa roh. Lalu yang berbahasa roh itu mereka ini membentuk persekutuan sendiri di dalam gereja. Jadi orang kemudian sampai menyebut ada gereja di dalam gereja. Itu. Nah, lalu itu sampai saya tahu bahkan ada pendeta yang akhirnya diberhentikan dari jabatannya sebagai pendeta karena berbahasa roh ini. Saya tahu persis itu, saudara ya. Itu. Nah, jadi menimbulkan kegegeran tahun itu. Nah, puji Tuhan, yang namanya kegerakan, sekali lagi kegerakan itu sebetulnya bisa disebut gejala yang ada lah, gejala teologis, sebut aja begitu. Gejala teologis itu ilmu tentang Tuhan atau hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi kegerakan ini kalau dari Tuhan itu tidak hilang, tapi kalau bukan dari Tuhan akan hilang. Contohnya saja ya, kegerakan yang dimunculkan oleh Martin Luther dulu karena terjadi penyelewengan di dalam gereja, itu sejarahnya sekitar tahun 1517 kalau saya nggak salah ingat, seperti itu toh. Nah, itu gereja itu diselewengkan. Jadi para rohaniwan yang saya baca dari sejarahnya ya, kita sekarang ini kan tinggal meneliti dari sejarah saja, bahwa orang itu bisa diampuni dosanya dengan memberi surat penghapusan dosa. Jadi gitu, saudara. Kalau ada orang yang
sudah meninggal itu bahkan bisa dibelikan surat aflat, surat penghapusan dosa seperti itu, sehingga nanti dosanya diampuni. Nah itu kan sudah penyelewengan besar, sehingga Martin Luther dipakai Tuhan untuk mengadakan pembaharuan di gereja, kemudian jalannya gereja itu kembali kepada hal-hal yang alkitabiah, yang dalam kebenaran, tapi sudah terlanjur muncul aliran baru, namanya aliran Protestan di bawah pimpinan Martin Luther. Nah itu, jadi ini sebuah kegerakan. Nah kegerakan itu kalau dari Tuhan tidak akan hilang. Makanya sampai sekarang kan kemudian muncul berbagai sinode, itu dimulainya dari situ, saudara ya. Nah itu nanti kalau dijelaskan sejarah ini panjang, sejarah gereja ini. Nanti akhirnya gereja mengalami pasang surut juga ketika semangat gereja pudar seperti itu, muncul gerakan yang namanya gerakan Pentakosta. Nah sekarang muncul gereja-gereja Pentakosta dan tidak hilang kan? Itu kalau dari Tuhan gitu. Nanti Pentakosta semakin agak-agak redup lagi gitu ya, istilahnya. Ya jadi Tuhan itu tidak, saya menggunakan istilah seperti ini. Tuhan itu tidak rela kalau gerejanya itu meredup, suara kenabian, suara keselamatan yang dari Tuhan itu meredup atau bahkan diselewengkan, itu tidak rela. Roh Kudus berkarya. Nah ketika Pentakosta, ini orang-orang yang mengatakan begitu, para teolog yang lebih ahli dari saya, mereka mengatakan waktu itu Pentakosta dinilai agak redup, muncullah aliran baru namanya aliran karismatika. Nah ini yang saya merasakan. Jadi orang-orang yang disebut orang-orang karismatik itu kemudian menggunakan bahasa roh terutama untuk penyembahan. Jadi mereka kalau memuji Tuhan itu bahasanya terus berubah, saudara, dengan bahasa-bahasa yang kita nggak ngerti. Bahasa Indonesia ya bukan, Inggris ya bukan, Jawa ya bukan, bahasa daerah ya bukan, begitu. Lalu menyembah Tuhan. Nah, waktu pertama-pertama nanti kita teliti. Saya akan menjelaskan sesuai dengan pengalaman yang saya jumpai. Bahkan nanti menimbulkan ada kesombongan rohani segala dari orang-orang yang mengaku dirinya karismatik itu, sebagai orang-orang yang bisa disebut menganggap diri Kristen kelas 1 gitu. Apakah betul demikian? Besok kita teliti, jangan sekali ini. Sekarang kita memahami dulu bahwa setidaknya sore hari ini ada 9 karunia. Nah, lalu kenapa bahasa roh itu kok banyak menimbulkan kegegeran? Karena rupanya bahasa roh itu yang sejak dulu munculnya, yang saya tahu saja ya saudara ya, sejak tahun 1980 awal itu sampai hari ini semakin populer gitu loh. Jadi semakin digunakan, bahkan kemarin juga sudah saya sampaikan kepada Anda bahwa sekarang gereja-gereja besar, bahkan beberapa sinode loh saudara, lebih dari 1 sinode secara resmi sudah menggunakan bahasa roh itu dalam ibadah raya mereka. Mereka sudah tidak takut-takut lagi menggunakan bahasa roh itu. Jadi yang saya tahu ya, waktu itu, ini namanya gerakan itu seperti itu saudara. Jadi kalau gerakan yang dari Tuhan itu orang tidak takut gitu. Wah coba waktu itu saya termasuk takut saudara waktu itu. Wah ini jangan-jangan bahasa setan seperti itu. Lalu wah nanti kalau ikut aliran itu kalau dinilai sesat, karena capnya ngeri sekali. Ini aliran sesat. Karismatika itu, orang-orang yang ikut aliran karismatik ini aliran sesat ini. Jangan, itu yang namanya kesesatan itu saudara. Itu bukannya bertolak belakang, tapi sisip sedikit begitu loh, neleser sedikit gitu, tapi tidak sampai tujuan. Lah kalau nggak sampai surga kan saya juga nggak mau. Ini aliran sesat ini. Nah tapi ternyata itu tidak berhenti saudara, tidak berhenti. Jadi orang-orang ini tidak takut dicap aliran sesat. Mereka tetap mengadakan ibadah dengan bahasa roh di persekutuan-persekutuan doa mereka, dan bahkan jumlahnya semakin banyak, semakin menular gitu loh. Nah itu. Nah yang seperti itu kalau orang yang bijak itu tidak menganggap rendah. Jadi kalau yang orang yang mencari gampangnya ya tinggal, wah itu aliran sesat, selesai, tidak usah ikut, sudah selesai itu, ya tidak apa-apa. Nanti kita akan merenungkan juga loh. Berarti yang masuk surga yang mana? Yang karismatik atau yang non karismatik? Nah besok kita renungkan saudara ya.
Ini banyak pertanyaan ini di seputaran ini karena saya mengalami sejak awal, jadi saya bisa memisahkan dan saya mengalami tantangan-tantangan semacam itu karena saya sudah mulai cinta Tuhan dan melayani Tuhan waktu itu, sehingga saya bisa menceritakan. Menarik ceritanya ini, bicara masalah karismatika. Nah, kalau sekarang sudah beberapa sinode menggunakan ini, sehingga apakah sinode-sinode itu sesat? Ternyata mereka bisa mempertanggungjawabkan bahwa itu sesuai dengan Alkitab. Nah, kalau sesuai dengan Alkitab kan berarti tidak sesat. Nah, kalau tidak sesat ya sudah, sekarang tinggal ditawarkan kepada jemaat, kepada kita semua, ikut yang karismatik apa ikut yang bukan karismatik, monggo saja, terserah saja gitu. Nanti kita juga akan merenungkan, kalau ikut karismatik atau tidak ikut karismatik itu masuk surga atau enggak. Nah, ini nanti kita akan renungkan supaya jangan kita dibingungkan akan hal-hal ini. Saya khawatir sampai hari ini pun masih ada orang yang mempertanyakan, jangan-jangan enggak masuk surga kalau enggak bisa bahasa roh loh. Nah, ini saudara, nanti kita akan teliti ya melalui firman-Nya. Kembali back to the Bible. Jadi mari saya mengajak, saya sendiri berkata kepada saudara sekalian, menjadi prinsip dalam diri saya bahwa saya tidak mau melakukan sesuatu yang oleh firman Tuhan tidak dijelaskan. Saya tidak mau melakukan sesuatu yang apalagi bertentangan dengan firman Tuhan. Enggak, kalau itu sudah jelas tidak taat kepada Tuhan masuk neraka, sudah jelas kalau itu. Walaupun percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi kalau tidak bertobat dan bahkan bertentangan dengan firman Tuhan, ya itu namanya kan sudah keluar dari perlindungan Tuhan Yesus Kristus sendiri, meninggalkan Yesus namanya, seperti itu. Tapi kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, nah itulah, percayalah bahwa Tuhan tetap memberkati dan memimpin kita. Nah, jadi saudara, dengan melihat apa yang disebutkan dalam bagian Alkitab yang sedang kita renungkan ini, dapat disimpulkan bahwa karunia bahasa roh itu tidak dapat dipisahkan dengan karunia yang lain, terutama kalau saya boleh sampaikan, salah satu karunia yang ada di situ yaitu karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, sehingga kalau saya hanya menjawab pertanyaan dari Ibu Titin, bahasa roh itu kita bisa kita kenal yang seperti ini gitu, enggak tuntas nanti. Loh, masih ada lagi karunia menafsirkan bahasa roh, itu bagaimana itu? Nah, makanya nanti kita akan lanjutkan. Nah, ini mestinya mendorong kita untuk setidaknya mengenal karunia-karunia roh yang lain selain karunia bahasa roh itu. Nah, menjawab pertanyaan Ibu Titin, izinkan saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Mungkin satu poin, satu karunia roh nanti menjadi salah satu di doa malam kita, itu satu persatu. Wah, ini saja sudah jadi 9 kali setidaknya kan seperti itu. Saya akan coba saudara-saudara sekalian ya. Tapi yang saya garis bawahi sore hari ini adalah bahwa bahasa roh itu harap dimengerti, itu ada di Alkitab. Bahasa roh dijelaskan menjadi salah satu dari, sebagai salah satu dari karunia roh atau karunia rohani. Nah, karunia roh itu kegunaannya untuk apa dan seterusnya akan kita teliti nanti, saudara. Makanya menarik ini, sebetulnya sangat menarik, tapi saya merasa tidak ringan ini. Wah, saya harus belajar dan hati-hati supaya tidak salah, karena menjelaskan hal yang bagi saya rasakan cukup peka. Karena saya tahu sampai saat ini ada orang yang sangat menentang, tidak bisa menerima bahwa bahasa roh itu bagian dari kekristenan, seperti itu. Nah, sehingga saya harus hati-hati. Nah, kalau ini silahkan nanti kita memilih ya, dan teliti seluruh firman Tuhan yang ada, supaya hidup kita didapati benar di hadapan Tuhan. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Titin khususnya, dan juga saudara-saudara sekalian yang mengikuti doa malam ini. Jadi kesimpulan atau nilai yang saya catat buat saudara adalah bahasa roh adalah salah satu dari 9 karunia roh yang disebutkan oleh firman Tuhan. Alangkah
baiknya kita juga mengenal karunia-karunia roh yang lain itu. Saya ulangi, bahasa roh itu ada, disebutkan di Alkitab ya. Bahasa roh adalah salah satu dari 9 karunia roh yang disebutkan oleh firman Tuhan. Alangkah baiknya kita juga mengenal karunia-karunia roh yang lain itu. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, dan kita akan berdoa syafaat malam hari ini, juga mendoakan masih ada nama-nama yang harus kita bawa dalam doa. Karena itu saya mengajak saudara sungguh-sungguh bersama dengan saya untuk mempersembahkan doa ini, melayani Tuhan dengan doa ini, saudara ya. Kita katakan dalam pujian atau penyembahan kita, mohon kepada Tuhan, kuduskan tempat ini, kuduskan hati kami untuk kami dapat berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapak, terima kasih. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur. Tuhan senantiasa memberkati kami, dan kami sekarang menyelesaikan doa malam kami. Terima kasih untuk perenungan akan firman Tuhan. Kami mohon, kami merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh Roh Kudus dominan menolong kami. Tuhan memimpin kami, sehingga yang kami renungkan itu adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Jauhkan kami dari kesesatan, jauhkan kami dari hal-hal yang merupakan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi berikan kepada kami jalan-jalan-Mu ya Tuhan, bahwa kami ada di dalam pusat kehendak Tuhan, sehingga hidup kami semakin diberkati. Juga termasuk ketika kami menjawab pertanyaan, merenungkan pertanyaan dari salah satu dari kami tentang bahasa roh dan karunia-karunia roh. Tidak mudah untuk kami memahami, tapi berilah khususnya kepada anak-Mu ini yang Tuhan percaya dengan pengalaman, hikmat, dan pengajaran maupun referensi semua yang Tuhan anugerahkan, membawa kami kepada pemahaman lebih lagi tentang karya Tuhan di dalam dunia ini, tentang karya Tuhan atas kami umat-Mu, sehingga kami semakin sempurna dalam melayani dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan ini terus dalam pimpinan Tuhan. Sekarang kami menyerahkan doa syafaat kami, khususnya di tengah bangsa dan negara kami ini. Mohon Tuhan menyatukan. Kami sekarang berdoa untuk kesatuan umat beriman. Tuhan menyatukan kami, hamba-hamba Tuhan yang berkarya di berbagai gereja, di berbagai denominasi, berbagai sinode, yayasan maupun lembaga-lembaga pelayanan. Kami mohon Tuhan satukan kami. Ini permohonan kami, sehingga kami adalah satu tubuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dan biarlah
kami semakin memuliakan Tuhan, terutama umat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus di Indonesia ini, berkenan Tuhan pakai untuk menjadi jalan keselamatan bagi banyak orang, juga meneguhkan iman banyak orang. Ini doa kami. Kami juga berdoa sekarang untuk nama-nama yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon dan berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus HaMasiah, Imam Besar Agung kami itu, nama yang penuh dengan kuasa itu, kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan, pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Elizabeth Sri Mintowati Indah Purwaningtyas, semuanya di Purwodadi, saudara kami Anak Ale Geupanu Wibowo, saudara kami Supriyanto di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiawati, semuanya di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Naomi Suwarsi Slamet Haryono di Wonogiri, saudara kami Anak Ardana di Jakarta. Kami mohon Tuhan yang menjamahkan tangan Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan, umur panjang, dan sukacita damai sejahtera Tuhan. Juga kami berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabroni di Kediri, dan saudara kami Ananda Thomas Setio Adi Prakoso di Purwodadi. Tuhan menjawab pergumulan dan memberikan jalan keluar, terobosan baru sehingga hidup kami semakin berhasil. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan dapat kami kerjakan, juga termasuk melayani Tuhan dalam menyatukan hati kami. Berdoa saat ini kami mohon Tuhan yang terus menolong kami dapat menyempurnakannya, baik pelayanan onsite online, Tuhan menyempurnakan dari segala sesuatunya. Ini doa kami Tuhan, kami sangat bergantung kepada Tuhan saja. Kami mohon Tuhan menyempurnakan dari kerelaan hati kami, menyempurnakan dari segala yang kami kerjakan ini. Kami sekarang Tuhan juga menyerahkan semua yang akan kami kerjakan ke depan, termasuk konten-konten dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk semakin mengenal Tuhan, semakin memahami keberadaan Tuhan dan berkat Tuhan, kuasa Tuhan atas kami, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan atas kami, semakin memiliki percaya diri bersama Tuhan, semakin memiliki optimisme, antusiasme, semangat, dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian, dan tetap kami mengingatkan bahwa pelayanan doa melalui online ini diselenggarakan sehari 2 kali, yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu pada doa pagi jam 5 pagi dimulai waktu Indonesia bagian Barat, dan juga doa malam seperti ini jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Kami sangat mengharapkan saudara tetap mendukung. Terima kasih yang sudah menyatakan dukungan dengan berbagai macam dukungan, setidaknya dukungan doa selalu mengikuti dan masuk di kolom chatting kita, dan juga saudara untuk membagikan kepada teman-teman lain yang belum memberikan subscribe. Silahkan memberikan subscribe untuk mendukung tim multimedia kami, dan kalau kita berkenan membagikan kepada saudara yang lain, teman-teman seiman di lingkungan kita, akan lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.